banyak sinar yang dipancarkan itu banyak. Salah satunya adalah ultraviolet. Ini yang paling sering menyebabkan tanning. Tanning itu pewarnaan kulit. Kan ada orang yang suka berjemur biar segera berwarna hitam, itu salah satu efek tanning. Tapi juga bisa menyebabkan kulit terbakar. Ini garis besar mawon nih, bahwa kalau kita tahu sinar matahari yang dipancarkan itu sebenarnya ada yang tampak, ada yang tidak. Salah satu yang tampak panjang gelombang yang dipakai untuk sehari-hari, misalkan visible light untuk lampu begitu ya, atau infrared itu salah satu yang tampak. Tapi banyak yang tidak tampak. Nah ini salah satunya adalah UV. UV ini nanti ada tiga, UVA, UVB, dan UVC. Nah, karena tidak tampak, ini menjadi penting untuk tahu kapan kira-kira ini bermanfaat, kapan enggak gitu. Masalahnya karena enggak kelihatan ya, jadi tidak enggak konkret gitu. Ini secara umum saya langsung lanjut. Sumbernya sebenarnya kalau kita bicara UV itu ada banyak sumber. Salah satunya jelas matahari, sinar matahari. Kemudian yang lain sebenarnya ada artificial, sumber-sumber artifisial. Misalkan apa ya, penghitam kulit gitu ya, tanning bed itu, atau uh, cahaya lampu itu sebenarnya juga ada beberapa yang memancarkan sinar sinar UV tersebut. Kemudian ini kayaknya saya next aja. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi UV itu kita bagi menjadi tiga. Ada UVA, UVB, UVC. Ini kita bedakan berdasarkan panjang gelombang. Jadi kalau UVA itu panjang gelombangnya paling panjang, tapi energinya sebetulnya paling rendah gitu. UVB yang di tengah-tengah, UVC itu panjang gelombangnya paling pendek, energinya paling besar. Alhamdulillah yang energinya paling besar itu ketika masuk ke bumi dia sudah diserap oleh lapisan ozon sehingga tidak masuk ke bumi gitu, tidak kontak dengan kulit. Kalau enggak itu efeknya akan jauh sangat besar. Nah, yang masuk ke bumi itu ada UVA dan UVB. Paling banyak UVA. UVA ini energinya rendah, tetapi dia sebenarnya energi rendah, dia semakin masuk ke kulit semakin dalam, sehingga efek ini yang paling banyak muncul. Karena memang jumlah juga paling banyak masuk ke bumi. Salah satu yang mungkin aging, penuaan kulit, wrinkle, kerut-kerut pada kulit itu biasanya salah satu efek jangka panjang dari sinar UVA ini. Nah, UVB itu jumlahnya lebih sedikit, tetapi dia energinya lebih besar. Salah satu efeknya adalah sunburn atau kulit terbakar. Mungkin teman-teman pernah kalau berjemur atau main ke pantai gitu, nanti beberapa lama kulitnya jadi rasanya merah perih. Itu salah satu efek dari UVB karena dia menyebabkan luka bakar. Walaupun luka bakarnya cenderung yang derajat-derajat ringan ya, derajat satu, paling cuma merah gitu. Eh, ini adalah beberapa sinar UV yang masuk ke bumi. Nah, sebenarnya apa bedanya sih, atau apa efeknya? Nah, ini gambarannya, gampangannya dia semakin eh, panjang gelombangnya, semakin besar, energinya sebetulnya semakin kecil, tetapi dia bisa menembus semakin dalam. Jadi yang UVA ini dia bisa sampai ke lapisan kulit yang dalam. Maka tadi beberapa efek yang ditimbulkan, salah satunya adalah penuaan dini, menimbulkan keriput, flek hitam, dan beberapa resiko kanker kulit. Ini kalau misalkan efek ini tidak berhasil diperbaiki oleh tubuh. Kalau UVB ini lebih ke dia masih di permukaan, tetapi dia menyebabkan tadi kulit terbakar serta beberapa resiko kanker kulit. Kalau UVC ini biasanya kita gunakan untuk mungkin dulu waktu zaman COVID itu ya ada sinar UVC yang digunakan untuk membersihkan ruangan kayak gitu. Itu karena dia germicidal, mampu membunuh organisme. Tetapi hati-hati pemakaiannya juga. Sehingga ini kalau kita tahu dulu kalau masang UVC orangnya harus keluar gitu ya. Karena nanti kalau kontak dengan kulit akan jadi masalah. Nah, sebenarnya eh, kita tidak harus takut banget gitu. Kalau kena UV nanti jadi masalah. Enggak. Sebenarnya ada istilahnya UV index. Jadi ada kekuatannya. Kan matahari itu dari pagi sampai sore itu kan ada ya, tapi akan beda rasanya di kulit karena energinya berbeda. Jadi intensitas radiasi sinar ultraviolet itu akan berbeda berdasarkan jam-jam tadi dan letaknya, letak di bumi. Jadi altitude dan latitude itu berpengaruh gitu. Kalau kita bicara UV index, mungkin ada yang pernah buka aplikasi di HP ada UV index pokoknya zaman COVID tuh UV itu terkenal banget lah COVID karena berjemur untuk vitamin D zaman dulu ya. Nah ini nih eh, ada saatnya UV index tinggi maka itu sinarnya memang energinya tinggi. Ada saatnya rendah. Nah
UV index ini atau intensitas kekuatan ini ada skala rendah, ada skala tinggi. Skala rendah cenderung tidak berbahaya, tinggi semakin berbahaya. Maka semakin tinggi UV index, semakin besar pula resikonya kerusakannya terhadap kulit. Ini penting kita tahu biar tadi, misalkan kita mau berjemur, biar vitamin D-nya cukup, kita harus kira-kira jam berapa sih yang UV indeksnya pas gitu. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, ini gambarannya secara umum sebenarnya kalau diambil dari BMKG, tadi kan UV index ada beberapa, ada yang aman, ada yang tinggi. Ketika 0 sampai 2 itu sebenarnya resikonya rendah gitu. Aman untuk kulit. Jadi kadangkala kita tidak perlu pelindung pun atau pelindung yang sederhana sudah cukup. Kita lihat perbedaannya di waktu. Jadi kalau dilihat di gambar yang sebelah kiri, ini Indonesia itu ketika jamnya jam 2 siang dan jam 3 sore itu sudah berbeda UV indeksnya. Yang hijau itu UV indeks yang rendah, kuning itu yang moderate, orange itu mulai tinggi yang resiko berbahaya, merah sangat berbahaya. Ketika sudah jamnya semakin naik, maka UV-nya juga semakin berbeda. Maka ini nanti yang menjadi salah satu pertimbangan kapan sebaiknya kita berjemur gitu-gitu ya. Atau harus seperti apa sih kalau UV-nya sedang tinggi. Jadi ketika dia sudah mulai kuning atau moderate, ini sebaiknya memang menggunakan pelindung agar tidak langsung masuk ke dalam kulit. Tadi kita tahu UVA dan UVB bisa masuk sampai ke dalam kulit, kan? Jadi bisa menyebabkan perubahan. Dan ini mungkin kalau teman-teman paling hafal SPF gitu, PA++, sunscreen, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara kulit, sebenarnya kulit itu secara umum kita bedakan jadi 6. Nah, di Indonesia itu rata-rata tipenya yang 4. Ini dari Eropa, Kaukas, apa sih namanya? Tipe kulit orang Eropa itu cenderung putih, ini cenderung pewarna kulit atau melaninnya sedikit, dan yang sampai yang negroid ini biasanya memang melaninnya paling banyak. Kenapa dibedakan? Karena nanti responnya juga berbeda. Untuk yang kulitnya putih itu cenderung produksi melaninnya sedikit. Memang ini sudah diciptakan sedemikian rupa ya, karena daerah mereka juga UV-nya tidak terlalu banyak, sehingga si melanosit yang menghasilkan melanin pun tidak banyak, karena perlindungannya tidak terlalu butuh banyak. Kalau kita letaknya di dekat Katulistiwa itu cenderung tipe 4. Tipe 4 ini melaninnya cukup banyak diproduksi. Sehingga kalau berjemur itu kita cenderung akan tanning, akan berwarna hitam. Berbeda dengan orang Eropa ya, mereka mau berjemur lama nggak hitam-hitam gitu, dia akan jadinya sunburn, terbakar, bukan hitam. Beda. Tapi kalau orang Indonesia begitu kena sinar UV, responnya dari sel pewarna kulit itu langsung menghasilkan melanin, sehingga dia akan cepat hitam. Ini akan membedakan tipe kulit dan respon terhadap sinar matahari. Jadi perbedaan ini letaknya lebih ke kita tahu melanosit atau sel yang menghasilkan pewarna kulit yang menyebabkan kulit berwarna hitam. Ini nanti berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan distribusi, letak-letaknya, dan aktivitasnya. Fungsi melanin di kulit itu sebenarnya untuk menyerap sinar matahari tadi, sinar UV. Jadi dia tidak masuk ke dalam semakin merusak. Dia istilahnya diabsorpsi ya, diserap untuk menetralkan energinya tadi, energinya dirubah. Nah, untuk orang Indonesia itu cenderung ini, yang tipe kulit gelap ya. Jadi dia melanositnya cenderung besar, produksinya cenderung banyak, dan ini memberikan perlindungan yang maksimal terhadap sinar matahari. Gitu. Nah, kalau kita bicara UV, ada manfaat, ada kerugian. Kita bicara manfaat dulu. Sebenarnya manfaat ini harus dalam jumlah yang terkontrol. Ya, salah satunya adalah untuk produksi vitamin D. Ini pokoknya tenar belakangan inilah produksi vitamin D. Ini penting karena sebenarnya di kulit itu ada bahan baku untuk jadi vitamin D, tapi dia tidak bisa berubah kalau tidak ada sinar UV. Sehingga penting untuk terkena UV tersebut. Nah, tetapi ini ada ada UV tertentu atau yang dibutuhkan adalah UVB gitu ya untuk mengubah vitamin pre-vitamin menjadi provitamin sehingga bisa diproduksi menjadi vitamin. Orang Indonesia itu kan cenderung
nggak pengen hitam gitu ya, sering pakai tutup-tutup dan lain sebagainya. Nah ini kemarin ketahuan pada saat COVID itu, karena vitamin D ini fungsinya salah satu untuk sistem imunitas. Ketika dicek banyak, hampir pokoknya banyak yang lebih defisiensi vitamin D gitu. Nah ini karena salah satunya sumbernya memang sulit, kedua rata-rata orang Indonesia lebih cenderung takut sinar matahari gitu. Terus sinar UV ini juga bisa untuk terapi. Mungkin pernah tahu kalau bayi yang kuning itu disinar biar kuningnya segera baik, atau ada beberapa penyakit kulit yang bisa diterapi dengan sinar UV. Kemudian, nah salah satunya juga dia bisa meningkatkan mood karena memproduksi salah satu hormon bahagia gitu kalau di tubuh. Ini beberapa manfaat sinar UV. Kalau kita bicara vitamin D, tadi sempat dibahas, maka vitamin D ini sumbernya memang dua. Yang satunya diet makanan atau suplemen-suplemen vitamin D, atau dari kulit tadi, karena sudah ada bahan bakunya. Nah, masalahnya sintesis pada kulit atau bahan baku dari kulit ini harus kena sinar matahari tadi. Padahal sinar matahari dipengaruhi banyak hal. Salah satunya pigmen kulit. Terus kalau dia letaknya di dataran tinggi, UV-nya cenderung tinggi, misalkan penggunaan sunscreen dan lain sebagainya. Sehingga nanti ini makanya setiap orang akan kadar vitamin D-nya akan berbeda-beda yang yang dipengaruhi oleh UV karena tadi banyak faktor yang berpengaruh. Eh, ini beberapa hal yang berpengaruh. Salah satunya misalkan lokasinya, kita aktivitasnya sering di indoor. Otomatis kan paparan sinar UV-nya cenderung sedikit ya, sehingga rata-rata kadar vitamin D-nya menjadi turun gitu. Ini nanti ada sebaiknya seperti apa sih biar vitamin D kita cukup selain dengan suplementasi ya. Sebenarnya kan sudah diciptakan gimana caranya makanan, sumber dan lain sebagainya itu mencukupi sebenarnya, tetapi yang harus pas gitu. Nah, ini salah satu cara berjemur. Jadi, berjemur yang cukup, tadi kan kita bicara intensitas sinar matahari atau UV index tadi, nggih. Kan ada yang kuat, ada yang ringan. Nah, yang aman itu sebenarnya kalau kita mau berjemur agar vitamin D-nya cukup, itu jam 9 pagi sampai 10 pagi saja. Berjemurnya juga sebentar, 5 sampai 15 menit. Cukup 2 sampai 3 kali seminggu. Dan yang dijemur nggak usah seluruh tubuh, cukup lengan sama tungkai gitu. Wajah nggak usah, karena biasanya kulitnya tipis kan ya, jadi cenderung lebih sensitif. Ini ternyata ada beberapa penelitian yang ketika dilakukan rutin, ini vitamin D-nya naik. Jadi sebenarnya kalau kita mau cara yang mudah, cukup begini, berjemur sebentar aja, 5 sampai 15 menit. Jadi nggak perlu jam 12 siang, karena jam 12 siang nanti UV-nya tinggi sekali, UVA-nya tinggi, UVB-nya tinggi, akibatnya ketika intensitasnya tinggi, daya rusaknya juga lebih tinggi ke kulit gitu. Sehingga tidak vitamin D-nya mungkin lebih cepat terbentuk, tapi efeknya juga banyak. Maka kita gunakan waktu-waktu yang pas, yang efeknya tidak terlalu banyak. Kemudian, nah dampak negatif. Dampak negatifnya tadi sudah dibahas beberapa kali tentang kulit yang terbakar atau sunburn. Yang kedua, dia menyebabkan penuaan dini atau aging dan gangguan pigmentasi kulit. Biasanya dia lebih mungkin pernah lihat flek hitam di wajah itu salah satunya karena paparan UV juga. Selain faktor lain juga ada. Terus mungkin juga sering dengar tentang kanker kulit. Ini karena UV tadi yang bisa masuk ke dalam sampai ke kulit tadi ini bisa mengubah sel. Dan sebenarnya kalau sel ada kerusakan di tubuh, tubuh itu mengkompensasi untuk memperbaiki. Sebetulnya begitu. Tetapi ada saatnya ketika tidak mampu yang akhirnya menjadi kelainan gitu. Nah, ini masalahnya kalau sering menjadikan ada kemungkinan untuk menjadi kelainan menjadi lebih sering gitu ya. Maka salah satunya kalau kita bisa menghindari, kita akan mengurangi frekuensi atau kemungkinan untuk menjadi kanker kulit. Yang lainnya adalah penurunan imunitas. Ini karena menekan beberapa sel pertahanan tubuh nanti. Sunburn ini sunburn itu kulit terbakar, jadi pada intinya hampir sama dengan kulit terbakar karena yang lain. Cuma kalau karena sinar matahari ini biasanya tidak terlalu dalam ya, dia hanya di bagian kulit luar. Biasanya kulitnya merah, kemudian habis merah biasanya bengkak. Setelah bengkak nanti beberapa hari akan kehitaman dan mengelupas karena sel yang paling luar itu mati, sehingga dia mulai mengelupas. Itu khasnya pada sunburn. Rasa yang dirasakan seperti luka bakar, biasanya rasanya perih, panas gitu, seperti orang iritasi.
Beberapa yang berat, yang sampai seluruh tubuh, maka seperti luka bakar seluruh tubuh juga ya, kadang-kala bisa sampai muncul keluhan mual dan lain sebagainya. Untuk aging, kenapa sinar matahari ini menyebabkan kulit cepat tua? Karena sinar matahari ini akan menghancurkan kolagen gitu. Kok mungkin sering dengar kolagen ya. Kolagen ini kalau hancur akan diganti dengan jaringan yang cenderung tidak elastis. Sebenarnya jaringan kulit itu kan elastis, ya. Semakin muda kan semakin elastis. Tetapi ketika dihancurkan oleh UV, gampangannya dia akan diubah menjadi jaringan yang cenderung tidak elastis. Akibatnya menjadi apa namanya eh, kelihatannya dari luar tuh wrinkle atau apa sih wrinkle itu? Keriput. Nah, nanti keriputnya akan lebih sering muncul. Ada pasien yang terpapar sinar matahari lebih sering. Nah, ini ada ini sempat di-share di mana ya. Jadi orang yang berusia, jadi yang sebelah kiri ini adalah chronological aging. Jadi ini sesuai usia. Ini 60 tahun sesuai usia itu sebenarnya seperti ini. Tetapi ketika dia lebih sering terpapar sinar matahari, kita lihat wrinkle-nya jauh lebih banyak. Jadi aging-nya karena foto aging lebih cepat dibandingkan yang chronological aging atau yang seharusnya. Ini salah satu efek UVA, lebih di UVA kalau yang ini. Nah, untuk kanker kulit tadi, jadi kanker kulit itu sebenarnya banyak nih. Termasuk kanker yang banyak, tapi ini mudah dikenali karena letaknya di luar. Kan kalau di dalam tubuh itu lebih sulit ya. Kita tanpa keluhan kan nggak tahu. Tapi kalau di kulit itu kan langsung ketok gitu, konkret banget. Jadi begitu ada benjolan, kehitaman, dan lain sebagainya, biasanya orang lebih aware, oh ini saya ada apa ya gitu, segera diperiksakan. Nah itu paling banyak kanker pada kulit penyebabnya adalah memang UV. Karena UV ini menyebabkan mutasi pada DNA. Ini biasanya nanti ada penanda khas gitu, DNA mutasi karena apa sinar matahari gitu. Nah, karena kanker kulit ini kelihatan, jadi lebih mudah diterapi dan pada tahap-tahap awal lebih cepat diterapi, maka jarang menjadi angka kematian karena kanker kulit sangat rendah gitu ya. Karena tadi lebih cepat diidentifikasi. Nah, bagaimana cara kita memproteksi terhadap sinar UV ini yang penting? Yang paling bagus itu sebenarnya tetap fisik. Gitu. Jadi seperti topi, payung itu penting. Kemudian gunakan sunscreen atau sunblock. Mencari perlindungan fisik itu bisa misalkan kita di pantai di bawah pohon itu lebih bagus. Atau gunakan pakaian-pakaian yang cenderung panjang tertutup. Itu akan memberi proteksi. Karena tadi proteksi fisik itu akan apa ya memantulkan sinar UV kembali. Nah, mungkin sering dengar sunblock dan sunscreen. Apa bedanya? Sebenarnya kalau kita bicara sunscreen dan sunblock itu lebih pas sunscreen. Karena kalau sunblock itu juga ada zat yang atau bahan yang sifatnya memblok semua sinar UV. Jadi lebih pas kita gunakan istilah sunscreen. Atau kalau orang-orang tuh menggunakan sunblock untuk eh, yang inorganik karena dia kerjanya itu memantulkan kembali sinar matahari atau UV. Karena kalau orang menyebutnya itu sunblock. Sunscreen itu yang satunya. Tapi kalau kita bicara sunblock dan sunscreen, kita lebih pas bicara sunscreen karena tidak ada yang benar-benar bisa memblok semua. Nah, kalau bicara sunscreen itu sebenarnya kita bagi dua. Jadi ada yang physical sunscreen, ada yang chemical sunscreen atau kimia, yang satunya fisik gitu. Eh, Caranya yang agak berbeda. Kalau yang fisik, dia akan memantulkan kembali sinar UV sehingga tidak masuk ke kulit. Kalau yang organik, dia menyerap, mengubah menjadi energi yang aman untuk kulit gitu. Nah, ini akan berbeda. Ada bahan-bahan tertentu yang sifatnya adalah physical atau inorganik, ada yang sifatnya organik. Jadi kalau yang chemical, ini kerjanya memfilter. Ini dua-duanya bisa untuk UVA, UVB ya, cuma bedanya yang satu yang memantulkan, yang satu yang menyerap. Kalau yang physical biasanya langsung kerjanya dioleskan, dia langsung punya efek. Kalau yang chemical dia butuh diserap dulu. Makanya ada beberapa yang menyarankan penggunaan UV itu sebelum kita keluar diambil 15 sampai 30 menit sebelum keluar digunakan terlebih dahulu. Jadi mungkin sering dengar kalau teman-teman mesti ya kalau menggunakan sunscreen sering dengar zinc oxide, titanium dioxide gitu. Ini contoh beberapa sunscreen yang physical. Yang ini adalah sunscreen yang chemical.
seringnya produk-produk yang ada di luar itu dia mengandung dua-duanya ya, mengandung physical dan chemical gitu. Beda yang lain adalah untuk yang physical itu cenderung tidak diserap, jadi lebih aman untuk yang kulit-kulit sensitif atau anak-anak. Sehingga kalau anak-anak membutuhkan UV, kita biasanya gunakan yang physical. Kalau yang ini tapi dia masalahnya sering menyebabkan white cast ya. Mungkin yang apa ya habis dipakai warnanya agak putih-putih gitu. Itu kan nggak nyaman untuk beberapa cewek ya. Nah ini biasanya mereka lebih suka yang chemical. Tapi chemical karena sifatnya kimia tadi, kadang-kala ada bahan-bahan yang sifatnya iritatif, bikin alergi dan lain sebagainya. Maka ini harus hati-hati penggunaannya pada orang-orang yang kulitnya sensitif atau anak. Maka bagaimana cara memilih sunscreen? Ini sebaiknya kita menggunakan yang broad spectrum. Broad spectrum itu spektrumnya luas. Dia bisa menghambat UVA, bisa menghambat UVB. Gitu. Nanti tergantung yang butuh siapa, lokasinya di mana, maka nanti akan ada pemilihan SPF, PA, dan lain-lain. Mungkin pernah dengar SPF dan PA ya. SPF ini lebih ke UVB. Biasanya kita bicara UVB itu SPF. Sun Protecting Factor. Kalau PA ini biasanya untuk UVA. Yang dianjurkan di Indonesia itu kita menggunakan SPF 30 minimal dengan PA+++. Nah, ini sudah, jadi kalau kita tahu beberapa produk kadang-kala ditambahkan zat yang punya sifat tadi. Kadang ada moisturizernya, ditambahin SPF, atau ditambahin PA, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dibaca dari beberapa produk yang mungkin panjenengan pakai. Kalau dia bilang foundation dengan SPF, nanti tinggal dibaca ada isi apanya, dia berarti terhadap UVB kalau SPF nih penjelasannya. Ini bedanya tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa kalau yang anorganik atau fisik dia lebih aman untuk kulit sensitif, tetapi cenderung rasanya tuh kayak pakai topeng gitu. Kalau dia murni yang ini ya, terus menimbulkan bekas-bekas berwarna putih. Tetapi kalau yang apa namanya, yang chemical ini cenderung lebih ringan. Tetapi tadi ada kadang-kala ada bahan-bahan yang perlu dipertimbangkan. Nah, beberapa bahan seringnya adalah hybrid ya, jadi gabungan dari kedua. Ini tadi kalau kita bicara SPF itu biasanya di UVB dan PA ini UVA. Maka kalau dibaca sunscreen lihat ada SPF berapa, PA plus berapa gitu. SPF ini mungkin sering dengar SPF 30, 40, 50 itu apa toh? Itu bukan berarti proteksinya 30 menit, 40 menit bukan gitu. Itu maksudnya adalah dia melindungi kalau tidak dikasih SPF, kulit itu kena matahari akan segera merah. Misalkan merah dalam 40 menit. Maka kalau dikasih SPF 30, dia perlindungannya 30 kali gitu, tidak menyebabkan merah. Sebenarnya kalau dibuat grafik SPF 15, 30, 50 itu tidak seperti apa ya. Jadi kalau SPF 15 itu perlindungannya 93%. SPF 97 itu SPF 30 perlindungannya 97%. Bukan dikalikan gitu kayak matematikanya. Tetapi belum ada yang proteksinya sampai dengan 100% gitu. Nah, kalau di Indonesia kita gunakannya SPF 30 itu yang dianjurkan. Jadi bagaimana cara kita menggunakan tabir surya? Gunakan tabir surya sebaiknya 30 menit sebelum kita keluar. Karena apalagi yang tadi ya kimia dia butuh diserap dan lain sebagainya. Kemudian gunakan pada seluruh permukaan kulit yang akan terpapar sinar matahari. Kan kita kalau keluar mungkin tidak cuma wajah, tangan juga perlu, kaki juga perlu kalau misalkan memang terpapar langsung sinar matahari. Bahkan mata aja kita pakai kacamata hitam. Jadi kadang-kala pakai payung atau kacamata hitam itu bukan gaya-gayaannya, tapi untuk melindungi terhadap sinar UV. Terutama kalau pas panas-panasnya jamnya gitu ya. Kemudian ulangi reaplikasi terutama karena sunscreen itu misalkan terkena keringat, kita aktivitasnya banyak terkena keringat atau mungkin yang muslim apa namanya habis wudhu dan lain sebagainya itu akan hilang, maka perlu direaplikasi kembali agar efektivitasnya maksimal. Ada yang menyebutkan 3 sampai 4 3 jam sampai 4 jam. Kemudian kalau bayi sebaiknya memang tidak terkena sinar UV langsung ya, atau kalau mau berjemur tadi pakai, kalau untuk vitamin D kita kita lihat jamnya berapa menitnya dan lain sebagainya. Kalau bayi kita gunakan yang tadi yang lebih ke fisik. Dan ada beberapa produk mungkin
sudah mengklaim ini aman untuk anak. Nah, cari yang seperti itu untuk anak karena berarti kandungannya memang lebih aman untuk anak. Itu kira-kira tentang UV dan kulit. Semoga tidak membosankan, bisa memberi sedikit gambaran gitu untuk Ya, diskusi bersama. Terus sampai ketemu. terima kasih sekali Bu Ratih atas paparan materinya. Jadi tahu beda sunblock sama sunscreen saya. Awalnya taunya ya sunscreen tuh apa sunblock tuh ya Bu Novi ya dan teman-teman ya itu nggak tahu kan pokoknya kalau ke pantai kemana itu diminta pakai itu. Dan tadi UVA, UVB dan UVC ya dikenal saat terutama saat COVID kemarin. Itu saya Ya, sudah tanya loh dok, ya, Oh, tolong iya, iya, ya. dilihat, coba saya tolong baca. cek. Ini dalam langsung lanjutkan dulu yang di kolom chat ada Bu Iya, Novi menanyakan ini ya kalau sudah terpapar UV dan keriput tadi sampaikan di slide. Solusi iya. untuk perbaikan kulitnya bagaimana Nggih? Monggo Dokter Ate. Oke, dia Hmm. matur nuwun. Memang kalau UV tadi sifatnya lebih ke preventif ya. Kalau apa sinar UV, kalau kalau wrinkle jadi berbeda. Nanti terapi menjadi terapi-terapi untuk aging. Mungkin sudah sering dengar ya kalau di mungkin yang ekstrimnya lah seperti laser gitu atau PRP dan lain sebagainya atau pakai krim-krim. Sebenarnya kulit itu yang paling penting adalah tetap moisturizer atau pelembab dan SPF gitu. Itu yang paling penting. Nanti setelah itu kita punya problem apa? Kalau misalkan problemnya wrinkle, maka ini nanti lebih ke terapi-terapi yang ditujukan untuk itu. Ini nanti tergantung kondisi kulit juga, gitu. Jadi terapinya banyak pilihannya. Tapi kalau sudah terjadi, maka kita butuh renewal lagi. Nah, itu beda nanti terapinya, bukan pakai sunscreen. Sunscreen iya, tapi sunscreen kan pencegahan. Nanti terapinya lebih ke pilihan terapi, misalkan dengan mungkin pernah dengar peeling, Hmm. dengan laser dan lain sebagainya. Gitu. Monggo Bu Novi, ada yang mau Ya, ditanyakan lagi? terima kasih dok atas jawabannya. Ini saya yang bermasalah itu kulit. Jadi kalau saya Hmm. tuh sering naik motor itu jadi tidak memakai sarung tangan ya. Jadinya Hmm. tangan saya tuh agak kurang kurang kolagen ya. Iya. Ya, jadi seperti itu saja dok. Dan terima kasih nanti saya bisa konsultasi lanjut ke jenengan. Langsung japri mawon Siap. nggih. Matur nuwun Bu Novi atas Deh. pertanyaannya. Ini Oke, yang oke. nggih, yang on cam ada Bu Luluk Bu Satya mungkin ada yang berkenan bertanya dipersilahkan. Monggo. Boleh izin tanya nih dok. Hmm. Kalau apa namanya? Iya, Kalau saya saya itu aja. kan kalau saya itu kan dulu sering pakai pelembab ya, seperti apa namanya? eh, salah satu produk lah ya, atau mungkin ada beberapa produk yang kita pakai eh, eh, hand body lotion seperti itu. Nah, kalau terpapar sinar matahari itu sering apa buntusan kemudian gatal merah gitu. Apakah itu termasuk alergi dari produknya atau pengaruh dari sinar UV? Gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya ini menarik. Jadi beberapa bahan yang dioleskan ke kulit itu tetap punya resiko iritasi dan alergi gitu. Dan ada alergi yang namanya dermatitis atau kontak alergi. Memang akan muncul alergi jika dia diaktifkan oleh sinar matahari. Nah, kan? Nah, bisa jadi kalau misalkan selama tidak terkena matahari ini nggak masalah nih, setelah pakai kemudian muncul bisa jadi karena sinar matahari. Yang namanya alergi yang pasti itu tidak yang pertama kali digunakan karena alergi itu kan dia harus dikenali tubuh dulu gitu ya. Ini bahan yang bikin alergi dikenali dulu, baru habis itu tentaranya oh saya sudah punya, saya tahu nih musuh saya kayak gini. Nah, biasanya setelah pemakaian beberapa kali baru memunculkan alergi. Nah, masalahnya yang membuat alergi apa itu perlu dicek dalam satu produk itu kadang kala ada pewanginya, ada si bahan-bahan alergi pembawanya yang bikin alergi gitu. Karena yang paling sering bikin alergi itu sebenarnya fragrance ya. Salah satu yang kita sering cek itu adalah fragrance. Kan kalau kita lihat beberapa moisturizer yang cenderung memang untuk kulit-kulit sensitif, dia biasanya nggak wangi, baunya malah kayak bau kelapa gitu-gitu. Karena kita mengurangi bahan-bahan yang sifatnya alergen. Nah, kalau tadi beruntusan, bisa jadi ini adalah dermatitis atau kontak alergi, atau yang lainnya juga bisa. Karena untuk memastikan, kita harus cek juga ya, cek menyebabkan alergi atau enggak, ada ceknya untuk
apa kontak alergi tadi, namanya patch test. Jadi ditempel, kemudian dicek beberapa hari apakah ini menimbulkan atau enggak. Karena kalau bikin alergi berarti memang sebaiknya di stop. Atau kalau memang ini menyebabkan gatal, ya sebaiknya di stop aja, diganti yang lainnya gitu, yang cenderung tidak lain. Gitu. Ya, Mungkin saya pernah mencoba beberapa produk ya, merek gitu. Dan itu reaksinya hampir sama. Jadi kalau saya memakainya di dalam ruangan, tidak terkena sinar matahari itu aman. Tapi kalau sudah di luar terkena sinar matahari langsung, nah itu jadi gatal gitu ya. Nah, itu mungkin perlu dicek mawar karena tadi ya, kadang-kadang ada bahan itu yang sama, dia ada di produk A, produk B, produk C. Kalau kita tes alergi itu seringnya adalah as is. Jadi kita meminta untuk membawa bahan-bahan yang digunakan harian semuanya, termasuk sabun, shampoo dan lain sebagainya. Itu kita tes sesuai pemakaian. Jadi ditempelkan di kulit gitu, sesuai pemakaian dibandingkan dengan bahan yang sudah standar. Nah, nanti kalau misalkan itu ternyata merah ketika dites, kemudian bahan standarnya yang merah, kita cocokkan. Apakah ada isi itu di dalam kosmetik A atau pada hand body A, hand body B gitu. Maka nanti lebih jelas, misalkan bahan A nih yang bikin, maka nanti semua bahan A yang ada di kosmetik tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi kita biasanya sampai ke bahan spesifik gitu. Kalau di tes alergi, karena kalau panjenengan gatal berulang, sebaiknya memang di stop semuanya, ya gunakan yang cenderung tidak wangi gitu-gitu. Dan mungkin pernah, mungkin sering dengar lagi beberapa obat, nanti saya malah menyebut merek kandungannya di malah apa namanya di apotek. ya. Mungkin pernah sering dengar ceramide gitu-gitu nih, ceramide gitu-gitu. Nah, itu Ya. cenderung memang moisturizer. Moisturizer tuh banyak, bahkan minyak zaitun pun bisa Monster. kita gunakan sebagai moisturizer. Cuma pemakaiannya kita pilih-pilih. Kalau minyak kan cenderung menutup ya, sehingga kalau kondisi kulit kita apa namanya basah, sering berkeringat begitu, jadi kurang pas karena nanti kan air ketemu minyak itu nggak nyaman pasti. Ya, kira-kira Matur nuwun, Dok. Nah, nuwun. kami. Sebelum saya lanjut ke penanya berikutnya, ini monggo teman-teman yang hadir ya bisa mengisi daftar hadir karena sudah disiapkan dari panitia nanti ya kenang-kenangan bahwa kita pernah mengikuti ini. Kalau Bu Rate nggak perlu, bagian narasumber sudah dibuatkan sendiri nanti. Matur nuwun. Oke, gitu ya. Sekilas info untuk mengisi daftar hadirnya. Bu Lulu atau Bu Heni mau ada pertanyaan silahkan yang on cam. Monggo. Berkaitan dengan kulit, Bu Heni atau Bu Lulu, dipersilahkan. Pertanyaannya supaya wajah glowing itu apa? Berarti minta Ini sudah glowing ini, minta kelihatan krimnya glowing. dari Pak Pandono. Ini sudah tampak glowing kok. Itu glowing gimana Bu Rate? Jadi secara umum tadi sih sebenarnya kulit itu yang dibutuhkan moisturizer. Moisturizer itu penting ya, apalagi semakin usia itu biasanya produksinya akan semakin berkurang. Ibaratnya gampangannya itu kalau rumah gitu, batanya itu sel kulit gitu, terus semennya itu kayak pelindung-pelindungnya. Nah, moisturizer itu fungsinya sebagai mantel tadi ya, kayak si semen tadi. Jadi kalau kita kurang produksinya, maka akan bolong-bolong, bahan dari luar itu lebih mudah masuk, lebih sering menimbulkan iritasi. Mungkin jadi dulu nggak apa-apa nih pegang ini, kok sekarang jadi lebih gatal gitu. Itu salah satunya. Sehingga kunci utamanya memang moisturizer. Yang kedua, SPF. Karena bukan SPF, sunscreen. Kalau SPF kan khusus UVB. Yes, sir. Jadi sunscreen. Gitu. Apalagi kita hidupnya di daerah yang khatulistiwa dengan UV index yang cukup tinggi pada jam-jam tertentu. Maka itu penting. Kalau tadi hubungannya dengan vitamin D tinggal dicari waktunya untuk berjemur, habis itu tutup lagi aja gitu. Gitu Gitu ya. ya. Ya, nanti kalau yang lain jadi beda ya, misalnya sekarang jadi apa, ada karena UV itu salah satu efeknya selain aging, mungkin pernah lihat yang Soalnya bintik-bintik aku hitam. kedengeran dokter Rate di jalan.
pengennya Oh iya, ngobrol-ngobrol tentang kulit biar glowing siap, kayak dokter Ade. siap, boleh. Lanjut Nanti nanti. kapan Eh, ketemu? lanjut. Aku mau Ini, tanya, Dok. Ya, monggo, Aku monggo. mau tanya. Silahkan lanjut, silakan. Mumpung ada kesempatan ya secara online. Jadi begini, Dok. Nek misal usia sudah memasuki kepala 45 lebih, itu pasti perempuan itu timbul flek-flek itu ya, Dok ya, kayak penuaan dini ya, Dok. Terus itu kita pasti larinya ke skincare ya, kayak eh, brand-brand ternama, misal produk-produk kecantikan. Saya nggak mau nyebutin ya. Terus pada akhirnya kita itu ketergantungan, Dok. Nah, nek misal terus kita menghentikan suatu produk yang kita pakai di perawatan itu tuh kita stop. Itu tuh akan menjadi kayak kita memakai topeng yang menakutkan, seram sekali. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Wajah topeng itu tadi dengan flek-flek yang muncul di usia 45 tahun ini. Oke. Nah, ini kayaknya agak harus dipisahkan dulu, nggih, karena maksudnya kalau flek hitam kadang-kala memang muncul itu bisa banyak hal yang terjadi. Sinar UV bisa, hormonal bisa, misalkan menggunakan KB hormonal dan lain-lain itu memicu apa pewarna kulit timbul berlebihan. Nah, kalau pakai krim habis itu dilepas menjadi merah, ini pertanyaannya jadi krimnya isinya apa gitu. Karena sebetulnya flek hitam memang tidak bisa yang kalau apa sudah diobati selesai gitu ya. Karena kan itu sudah kita butuh terapi yang dirotasi diputar dan terapi yang bermacam-macam, tidak hanya pakai krim saja gitu. Nah, krim itu pun isinya bahan isinya itu ada istilahnya pemakaiannya. Misalkan kita membutuhkan obat A ini bisa digunakan pada 1 bulan pertama. Selanjutnya kita akan melihat kondisi kulit. Kadang-kala kalau ini tidak tercapai, kita gunakan yang lain. Makanya kalau mungkin ke skincare gitu, akan ada beberapa program-program, salah satunya peeling dan lain sebagainya. Kalau penggunaannya itu sesuai, seharusnya sih tidak menimbulkan reaksi ya. Kalau menimbulkan reaksi, berarti kemungkinan bisa jadi itu iritasi karena bahannya. Karena apapun yang dioleskan di kulit itu tetap punya resiko untuk jadi iritasi atau alergi. Mungkin pernah pakai krim malam terus habis itu jadi merah semua gitu. Itu karena iritasi. Maka kalau kayak gitu kita biasanya harus menyesuaikan dosis karena setiap individu itu akan berbeda gitu. Kita mau agak jadi misal saya menggunakan dengan panjenengan menggunakan belum tentu efeknya akan sama gitu. Akan responnya akan sama. Maka itu butuh dikontrol yang rutin. Saran saya memang sebaiknya apa ya ada follow up. Jadi bulan ini misalkan di terapi A, bulan depan progresnya di mana, ini perlu pindah ke mana terapinya, ngoten. Sebenarnya sih tidak yang dilepas langsung merah harusnya gitu. Ngoten. Kalau langsung merah saya khawatirnya itu menjadi iritasi ya, kayak kulit iritasi kan biasanya jadi merah dilepas terus hitam. Oh. Ya, memang sensitif sekali ya. Ini saya untung ada temannya Pak Charles ya di sini. Nggak hanya saya sendiri yang laki-laki. Bu Lulu malah sudah off cam. Adakah yang mau bertanya kembali? Alhamdulillah, Bu Ilmi, Mbak Awan, Aku mau tanya dong. kan Bu Lulu, monggo Bu Lulu. Halo Dokter Ati. Salam kenal ya. Kenal dulu ya. Aku mau tanya ini, aku kan nggak terlalu suka pakai kosmetik gitu ya. Pasti teman-teman juga lihat aku kalau ini kan apa ya? Aku tuh paling suka hanya pakai bedak. Nah, apakah itu nanti akan berpengaruh ke misalnya lebih cepat ke penuaan dini karena nggak pernah pakai kosmetik, atau sebenarnya di usia-usia sekarang ini yang wajib dipakai, kalau tadi kan moisturizer gitu ya. Nah, aku bukan orang yang apa telaten gitu loh pakai. Kadang-kadang pagi ya sudah siap-siap mandi langsung berangkat ya. Karena kalau mau pakai kayak apa dandan dulu kan lama. Kebetulan juga anakku cowok semua jadi mereka nggak terlalu ini ya. Kadang-kadang kalau bundane misalnya lipstikan gitu aja, bundanya ngapain sih lipstikan?
Nah, kayak gitu. Jadi itu memicu untuk aku ya udahlah lipstikan kadang-kadang pas jagong. Nah, itu pengaruh nggak gitu? Kalau yang kosmetik sebenarnya enggak ya. Kalau enggak sering pakai kosmetik enggak masalah. Malah beberapa kosmetik kan kadangkala semakin banyak yang ditempelkan itu semakin resiko alergi iritasi tadi. Yang paling penting itu malah moisturizer-nya. Memang kalau jarang itu terus jadi kayak tambahan kebiasaan gitu. Tapi itu bisa diletakkan di kamar mandi misalnya. Saya biasanya kalau bilang sama yang butuh kayak hand body itu kalau jarang pakai itu kan rasanya berikat gitu ya. Tapi memang itu butuh dibiasakan atau mencoba mencari pilihan yang sediaannya cenderung lebih cepat diserap, misalkan lotion atau gel gitu yang sediaannya lebih cepat diserap, jadi nggak pliket rasanya, nanti mulai meningkat. Tapi itu memang dibutuhkan, apalagi tadi semakin usia eh, kulit itu kan seluruh tubuh ya sebenarnya akan mengalami penurunan fungsi, salah satunya kulit, jadi kita butuh tambahan dari luar gitu. Ya, Oke. catat dulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini sepertinya di penghujung acara kita ya. Matur nuwun sangat mengawali walaupun baru sedikit tidak apa-apa. Nanti mungkin di kuliner lama-lama kan banyak. Ya, saya selaku panitia ini mengucap terima kasih pada Bu Rati atas kesediaannya. Izin saya share yang sudah share kok malah ya bisa ya. Menikah. Sekedap ditinggal sekedap karena ini sudah dibuatkan ya harus tak sharekan dulu. Nah, menikah Bu, panjenengan sudah berkenan untuk Nah, matur nuwun sangat ya Bu Rati atas ini. Jadi sebagai narasumber di kegiatan kita, insya Allah menuju 30 tahun reuni Kaspekin. Semoga berkenan dan semoga ya teman-teman semua ya tidak kapok suatu saat dengan topik-topik lainnya. Kita minta tolong lagi untuk diberikan satu materi yang menarik. Makaten Bu Ratih ya, terima kasih. Yang selanjutnya ya sudah, wong ini kita memang sudah disepakati ada door prize. Ya, saya izin lagi. Nah, sebentar. Tak share screen, door prize-nya yang dapat nanti siapa? Bentar. Monggo dengan hitungannya Bu Ratih nanti tak spin ini. Monggo Bu. 1, 2. Ya. Nika, Pinten. Harusnya semua dapat nih ya. Oke, Mbak Awan, sebentar. Bisa minta tolong Bu Lulu di screenshot ya, biar saya nggak lupa nanti. Oke, ya Mbak Awan. Yang kedua, Bu Lulu sendiri. Yang terakhir ini siapa yang beruntung? Nanti GoPay nanti saya Novita. Terima kasih Bu. Selamat untuk semua yang beruntung di sore hari ini. Teman-teman semuanya. Ya, matur nuwun sangat. Ya, izin saya stop share. Sukses ke depannya. Semuanya. Oke, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Bermanfaat ilmunya buat Terima kita kasih, semua. Dok. Salam. Izin live. Izin live ya. Oke, salam Rati. Thank you. Saya tutup meeting ini. Terima kasih sekali. Novi.